Panji Gumilang. Langsung kita membahasnya bersama Menko Polhukam Mahfud MD. Selamat malam Prof. Mahfud. Assalamualaikum. Selamat malam Indra. Ya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Idul Adha Pak. Maaf ini memang mengganggu, tapi ini memang harus ditanyakan dan publik menantikan Pak. Sebenarnya kan dari kemarin-kemarin dikasih bocoran dari Pak Ridwan Kamil bahwa besok alias hari ini Pak Mahfud akan konvers tentang posisi Al Zaitun ini, bagaimana pemerintah memandangnya Pak. Tapi ditunda ya Pak. Boleh tahu kita alasannya kenapa Pak? Nah, sebenarnya materinya tidak ada yang baru, soalnya ada tiga jenis tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah terhadap kasus Al Zaitun ini. Satu, masalah hukum pidana. Masalah hukum pidana itu sudah ada sekurang-kurangnya itu 5 laporan polisi yang sudah diselidiki di Polri, yang nanti akan dikonsolidasikan kembali, gitu ya. Nah, kalau dalam tindakan pidana itu menyangkut orang, menyangkut personal, ya, menyangkut figur, bukan institusinya. Dan karena ini hukum pidana, tidak boleh kita membiarkan, harus clear. Kalau memang tidak bersalah ya kita nanti akan umumkan tidak bersalah. Kalau bersalah ya proses hukum. Karena kalau kita sudah tahu di proses ada laporan, sudah diperiksa dan sudah diselidiki, kok tidak diteruskan, bisa saja kita dianggap menghalang-halangi penegakan hukum. Sehingga saya sudah koordinasi dengan Polri, ini harus dikelirkan. Ada enggak kesalahan pidana tentang ini? Nah, itu sekarang terus dikerjakan. Lalu yang soal administrasi itu adalah menyelamatkan pendidikan Al Zaitun itu. Karena Al Zaitun itu punya santri, punya lembaga-lembaga pendidikan sekolah, madrasah, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, sampai ke perguruan tingginya, itu di bawah binaan pemerintah. Jadi itu harus dievaluasi. Dan pengevaluasiannya itu kita tetap mengutamakan lembaga pendidikan ini selamat. Tidak mungkin kita membubarkan, tetapi menata sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam undang-undang, baik undang-undang pendidikan, undang-undang yayasan, undang-undang keormasan, sekarang sedang kita olah semua. Dan dalam tahap ini kita akan terus melakukan evaluasi, belum pada tahap sanksi untuk lembaga pendidikan itu. Kita terus bekerja. Pak Mahfud, di soal administrasi ini boleh saya bertanya sedikit dulu Pak. Tadi disebutkan untuk santrinya akan dilakukan evaluasi dulu dan tentu saja semangatnya adalah menyelamatkan para santri ini karena ini lembaga pendidikan. Bagaimana dengan SDM yang lain, misalnya ada karyawan di sana dan lain sebagainya. Bagaimana menjamin, kan pertanyaan publik secara sederhana sekarang ini kan lebih kepada ajaran di sana itu sesat atau tidak sih? Karena yang beredar itu kan soal video, kemudian video-video yang viral dan lain sebagainya. Sehingga pertanyaannya ini sesat atau tidak? Karena Pak, di sisi yang lain, di hari ini kita juga mendapatkan informasi pendaftaran murid atau santri ke Al Zaitun ini masih berjalan. Bahkan kalau tidak salah itu tingkatan ibtidaiyah, tingkatan aliyah begitu Pak. Sehingga dinantikan sebenarnya ini posisi Al Zaitun ini seperti apa? Pertama begini, semua santri dan murid dan mahasiswa di situ supaya tidak khawatir, karena pemerintah akan menjamin hak-haknya untuk terus belajar. Nah, urusan sesat tidak sesat itu selalu dikaitkan dengan ajaran. Dan kalau dikaitkan dengan ajaran agama itu dengan penodaan. Dan laporannya sekarang yang masuk ke pemerintah itu orang, bukan institusi. Nah, oleh sebab itu nanti biar hukum yang memproses itu semua. Ya banyak hal lah ya, kalau laporannya itu dari 5 laporan tuh ya beragam, ada soal susila, ada soal keuangan, ada soal macam-macam lah ya. Kita sudah semua menjejak. Misalnya kalau Pak Panji Gumilang itu di dalam temuan kami punya 254 rekening, 256 rekening bank yang sekarang masih aktif. Lalu Al Zaitunnya sendiri ada 30 sekian gitu. Kita semua sudah jejak itu dari dari instrumen yang kita miliki untuk mengetahui itu dan perputarannya gitu.
Tetapi kepada para santri, wali santri jangan khawatir, pemerintah tidak akan menelantarkan dan merusak sebuah lembaga pendidikan yang jelas-jelas bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat. Baik. Tetapi kita akan orangnya. Bocoran sedikit Pak, 256 rekening itu apakah memang ada aliran-aliran dana mencurigakan yang sekarang banyak disebutkan terkait dengan pendanaan NII, kemudian NII KW 9 dan lain sebagainya. Apakah ada arah ke sana, Pak? Nanti saja itu, biar di dalam proses hukum. Berarti ini dugaan mencurigakan ada ya di 256 rekening, kemungkinan Karena Pak? ada laporan-laporan yang misalnya ya masalah dana, masalah pencaplokan lahan dan sebagainya itu semua kita olah, kita kaitkan dengan itu. Baik. Ada bantuan dari pemerintah, ada masukan dari macam-macam lah. Nanti biar pengadilan. Kalau itu pidananya pasti tidak bisa kita halangi, harus kita buka gitu ke publik. Tapi saya berharap masyarakat yang menjadi penghuni pesantren, murid dan sebagainya, pemerintah menjamin hak-hak akreditasinya dan civil efeknya, karena itu pemerintah bertanggung jawab untuk itu. Baik, itu yang paling penting didengarkan masyarakat tadi, sekarang ini, Pak. Untuk masalah ketertiban sosial dan keamanan itu diserahkan ke gubernur untuk berkoordinasi dengan Polda dan BIN. Baik, Pak, setelah Idul Adha, pertanyaan terakhir Pak, setelah Idul Adha itu maksudnya pekan depan akan ada konferensi pers bersama antara yang diinisiasi oleh Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam, di situ nanti ada kepolisian, apakah gambarnya seperti itu? Pada hari apa kira-kira Pak? Mungkin, tetapi menurut saya substansinya sudah sampai ke publik maupun ke polisi, bahwa dalam tindakan itu tidak harus ada konferensi pers lagi. Baik. Dan tadi sih saya berjanji sama Kang Emil untuk konferensi pers gitu, tapi substansinya udah beredar di masyarakat, untuk apa lagi konferensi pers? Saya hanya mengonfirmasi lagi bahwa langkah-langkahnya seperti itu. Oke. Baik, Pak Mahfud MD, Menko Polhukam, terima kasih atas waktunya di Prime Time News malam ini. Selamat malam, selamat Idul Adha, Pak. Indra, makasih. Baik.